Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tunjukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 86 ya, sebelah kiri paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. La yafturu shaimu bi wusuli syai'in ila jawfihi min a'yanil jannati mutlaqan wala min a'yanid dunya in wasala ilaihi bi ghairil ikhtiyari aw ma'an nisyani wala bil jima'i wala bi khurujil maniyyi kadzalik wala bil qai'i qahran idza lam yarji minhu syai'un ilal jawfi illa bin nukhamati idza jarad ila jawfihi qahran anhu. Faslun, ini suatu fasal. La yafturu, tidak batal, as-shaimu, orang yang berpuasa, biwusuli syai'in, dengan sampainya sesuatu, ila jawfihi, ke dalam perutnya, min a'yanil jannati, daripada ain-ain surga. Ain itu benda, dari benda surga, mutlakon, dengan mutlak, wala min a'yanid dunya, dan tidak batal dan tidak batal daripada ain-ain dunia. In wasola, jika sampai dia ilahi, kepada atau ke dalam perut,
ilai ke dalam perut, bi ghairil ikhtiyari dengan tidak atau tidak dengan kemauan sendiri, au ma'an nisyani atau berserta lupa, wala bil jima'i dan tidak dengan jima bersenggama, wala bi khurujil maniyyi dan tidak batal dengan keluar mani, kadzalika seperti demikian yaitu dengan lupa, wala bil qai'i dan tidak batal dengan muntah qahron terpaksa, idza lam yarji apabila tidak kembali minhu daripada muntahnya itu syai'un sesuatu ilal jofi ke dalam perut, illa bin nukhamati kecuali dengan dahak, idza jarod apabila mengalir ila jofihi ke dalam perutnya, kohron karena terpaksa, anhu daripadanya. Fasal ini menerangkan la yafturu so'imu, seorang yang puasanya tidak batal, biwusuli syai'in ila jawfihi, yaitu dengan masuknya sesuatu ke perutnya. Yang masuk apa? Min ahyanil jannati, yaitu daripada benda-benda sorga, mutlakon dengan mutlak. Misalnya ada benda sorga, nggak tahu apa namanya lah, pokoknya benda sorga. Orang itu lagi puasa, tiba-tiba benda sorga itu masuk ke perutnya, langsung labas ya, langsung ke perutnya. Itu puasanya tidak batal, puasanya tidak batal. Mutlakon dengan mutlak, baik sengaja atau tidak, namanya benda sorga. Tapi orang semacam kita kan nggak tahu benda sorga ya, nggak tahu. Cuma ini hukum harus diterangkan gitu. Begitu juga wala min a'yanid dunya, tidak batal puasa sebab ain atau benda dunia. In wasola ilaihi, jika masuk ke dalam perut, bi ghairil ikhtiyari dengan tidak dengan kemauan sendiri. Benda dunia gampang contohnya, permen, kopiko, ada ya kopiko itu. Lagi puasa, ada orang tanya, ente puasa? Iya. Ambil dari kantong permen. Saya lagi puasa, gua tembak loh. Gua tembak, makan. Ayo makan. Itu kan tidak dengan kemauan sendiri kan? Ya daripada ditembak, makan aja. Kalau begitu nggak batal puasanya, sebab tidak dengan kemauan sendiri. Bi ghairil ikhtiyar. Kecuali kalau dengan kemauan sendiri. Dari malam sudah ngantongin permen, sampai sholat lohor masih ada di kantong. Sholat lohor berjamaah di masjid. Pulang, terus dirogoh tuh kantongnya, ini masih ada kopiko, langsung dibuka dimakan. Itu namanya dengan kemauan sendiri, dengan ikhtiar itu namanya. Batal. Kalau tidak dengan kemauan sendiri, nggak batal. Itu ditembak tadi. Kalau nggak mau saya tembak. Ayo makan aja. Sebab tidak dengan kemauan sendiri, itu tidak batal. Au ma'an nisyan, atau dengan lupa. Kalau dengan lupa tidak batal. Ada orang pulang kerja jam 3, sampai rumah lagi puasa ini, sampai rumah
kok perut lapar ya, ambil nasi sepiring, lauknya juga ada, namanya juga makan. Makan bener sampai habis. Sudah habis, adiknya atau bapaknya ngeliat, ente ngapain? Makan pak. Ente gak puasa? Subhanallah, iya puasa. Lupa. Bener lupa? Bener pak, masa enggak? Bener. Kalau memang lupa, walaupun kenyang udah satu piring kan, nggak batal. Namanya lupa tuh, au ma'an nisyan. Bener-bener lupa, tapi bener-bener lupa. Iya, bener-bener lupa. Walaupun satu piring udah kenyang, baru ingat, iya saya puasa, masya Allah. Tuh. Begitu ya, nggak batal. Bagaimana kalau lagi makan, ambilnya satu piring, baru setengah piring, tuh, setengah piring, baru ingat, saya lagi puasa, subhanallah. Bagaimana? Ya udah diputusin aja. Yang setengah piring sudah kadung masuk ke perut, nggak apa-apa. Hadiah dari Allah, nggak batal, nggak. Cuma maaf, kalau ingat yang masih ada di dalam mulut harus dilepeh, terus kumur yang bersih gitu. Itu tapi benar-benar lupa. Kalau pura-pura lupa ya batal. Saya mau makan katanya. Nanti kalau ketuan istri saya pura-pura lupa. Iya saya lupa, pura-pura lupa, tapi itu saya lupa benar lupa. Gitu. Kalau memang pura-pura lupa, batal. Nggak batal di hadapan istri, orang nggak tahu kan, dibilangnya lupa, padahal pura-pura lupa. Batal kalau pura-pura lupa. Itu yang dimaksud au ma'an nisyan, masuk benda ke perut tapi dengan lupa atau dalam keadaan lupa, batal puasanya. Tidak batal kalau lupa. Wala bil jima'i, dan tidak dengan jima, wala bi khurujil maniyyi kadzalik, dan tidak batal juga puasa dengan keluar mani seperti demikian, maksudnya dengan lupa. Nih, maaf. Ada orang sedang puasa, nggak tahu puasa Ramadan, puasa wajib atau sunnah lah, pokoknya lagi puasa. Siang hari, maaf, dadak jima, bersenggama dengan istri siang hari, tapi maaf, ma'an nisyan, benar-benar lupa dirinya lagi puasa. Bagaimana? Nggak batal, sebab lupa. Tapi nggak mungkin orang ngajak jima dia nggak sadar lagi puasa, nggak mungkin ya. Tapi seandainya terjadi, nggak batal tuh. Bagaimana? Melalui mimpi, ntar lagi siang hari tidur, nyenyak, akhirnya mimpi mengeluarkan air mani, begitu ya, atau sambil bersenggama mengeluarkan mimpi bersenggama akhirnya mengeluarkan air mani. Itu mimpi, enggak mimpi ya, sebab mimpi. Ini juga kalau yang langsung jima bersenggama asal dengan lupa, dasarnya lupa, nggak apa-apa. Bagaimana? Bonus. Iya. Kalau memang benar-benar lupa, tapi ya. Kalau pura-pura lupa dosa tuh. Dan tidak batal pula dengan keluar air mani. Emang bedanya apa keluar air mani dengan jima? Ya beda. Kalau jima kan bersenggama itu kan, akhirnya keluar air mani. Nah ini juga keluar air mani. Keluar air mani kan tidak, maaf ya, bukan jorok. Tidak harus dengan bersenggama kan, dimainin burungnya. Akhirnya bangun, sudah bangun keluar air mani itu. Kalau sengaja batal, tapi kalau lupa nggak batal, gitu ya. Kalau lupa. Udah, kita teruskan. Wala bil qai'i qahron, dan tidak batal puasa dengan muntah, dengan terpaksa.
idza lam yarji minhu syai'un ilal jawf, apabila tidak kembali dari muntahnya itu sesuatu ke dalam perut, illa bin nukhamati, kecuali dengan dahak. Maksudnya begini, ada orang puasa, orang itu siang hari muntah, kohron dengan terpaksa, maksudnya muntah tidak bisa ditahan tuh, muntah. Nah, kalau orang muntah itu muntahnya tidak dibikin-bikin, kan ada muntah dibikin-bikin kan, ya tuh, jadi akhirnya mual terus muntah. Nah, kalau dibikin-bikin begitu batal puasanya. Kalau tidak dibikin-bikin, habis wudhu mau salat lohor kok mual, sudah mual muntah, batal puasanya. Tidak, tapi ada syaratnya, idza lam yarji minhu syai'un ilal jawfi, apabila tidak ada yang kembali ke perut barang yang dimuntahkan. Tadi malam sahur jam 3:30, sahur kan nasi biasanya ya, jam 10 muntah, masih berupa nasi, masih berupa nasi. Nah, kalau muntah nasi ini sudah keluar ke sana, ternyata di mulut itu masih ada. Kalau yang di mulut itu masih ada kok ketelen lagi, itu batal. Tapi kalau tidak ada yang ketelen lagi, itu udah dibersihkan, itu nggak batal, tidak batal. Illa bin nukhamati, kecuali masuknya itu dengan dahak, dengan ludah ya, dahak, dengan dahak. Masih ada beberapa butir nasi lah gitu, dibuang susah, udah masih aja di sini. Akhirnya menelan ludah, menelan dahak itu ke bawah, itu ke bawah. Nah, kalau yang semacam itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa kalau yang di mulut itu masih banyak, akhirnya ketelen ditelan tuh, itu batal yang semacam itu. Maka hati-hati. Misal, ini bisa terjadi juga soalnya, misalnya kita lagi puasa kok muntah, awas, perhatikan tuh, muntah diteruskan aja muntahnya. Sudah itu masih ada sisa makanan yang ada di mulut, yang bekas muntahan itu kita usahakan keluarkan. Sudah itu berkumur, biar keluar sekalian gitu. Kalau semacam itu puasanya tidak batal. Bagaimana kalau tidak batal diteruskan? Iya, diteruskan. Aduh, saya lemes, orang namanya sakit. Nah, kalau itu misalnya sakit, ya sudah, itu alasannya beda lagi sekarang. Sakit, lemes, boleh tidak puasa, ya udah batalin aja, makan lagi gitu. Cuma nanti sebab itu dibatalkan, begitu Ramadan habis harus diqodho, itu alasannya sakit gitu. Kalau ini tadi alasannya muntah dengan apa, sekonyong-konyong begitu, udah dimuntahkan, terus sisa makanan yang ada di mulut juga dibuang sekalian sampai bersih, itu tidak batal puasanya. Ya. Kalau dibayarin puasa sawal tuh Ustaz, dibasa banyak. Oh, mengkodok ya, terus ditanya. Sekalian mau puasa sawal. Iya. Digabung. Iya. Begini ya, satu amalan niatnya dua tuh kan nggak bisa. Jadi kalau mau puasa hari, misalnya hari Syawal 6 hari kan, ya niat puasa Syawal aja gitu. Nanti puasa kodok ya puasa yang harinya beda gitu. Sama dengan Senin Kemis kan puasa sunnah. Itu besok hari Senin misalnya, saya mau puasa Senin tapi niatnya kodok, ya dapatnya kodok aja. Jadi puasa Seninnya, fadilah Seninnya nggak dapet gitu. Ya. Terus wala bil iktihali, dan tidak batal puasa itu dengan memakai celak. Tahu celak? Sifat mata.
wal idhani, dan memakai minyak wangi. Wa in wujida, meskipun terdapat tokmul kahli, rasa celak itu, wadahni, dan minyak itu, fi halkihi, di dalam tenggorokannya. Maksudnya begini, celak, tahu celak kan, sifat mata itu ada yang kalau sudah dipakai di tenggorokan itu ada rasanya, dipakai itu, atau pakai minyak wangi, sekarang celak dulu, pakai celak. Ini ada celak yang kalau dipakai di tenggorokan ini ada rasanya jadi bagaimanalah gitu. Itu kalau itu terjadi tidak batal, sebab yang terasa cuma apa? Perasaan saja, rasanya saja. Kecuali kalau celaknya dimasukkan ke mulut langsung, itu batal. Kalau cuma rasanya tidak. Atau minyak wangi juga begitu. Saya pakai minyak wangi mau sholat Jumat, ya, diminyakin semuanya, tangannya, gitu. Akhirnya di sini di tenggorokan kok ada rasa minyak wangi, rasanya kok jadi begini ya? Itu batal apa tidak? Tidak batal. Sebab itu cuma rasa saja. Minyak angin itu. Ya, minyak angin. Kalau sengaja begini makruh. Iya, makruh ya. Kalau makruh. Iya, makruh. Kalau sengaja. Tapi kalau bukan di hidung nggak apa-apa. Iya, kalau bukan hidung gitu, dipakai di baju, di jidat gitu kan. Kalau di hidung kan di apa, lobang langsung gitu. Memakai seperti obat mata. Kalau tetes mata batal itu. Batal ya. Iya, termasuk rongga. Wala bidukhulidz dzubab, dan tidak batal puasa dengan sebab masuknya lalat, wal ba'udi, dan nyamuk, wa hubaril kansi, dan debu menyapu, wal ghurbalati, dan debu tepung, fi jawfihi, ke dalam perutnya. Wa in amkanahu, meskipun memungkinkan kepadanya, ayatajannaba, menjauhkan diri dzalika, kepada yang demikian itu. Maksudnya tidak batal pula puasa kalau yang bersangkutan itu kemasukan lalat atau nyamuk, lagi jalan mau ke masjid sholat Jumat, pas nguap, ya namanya orang kan bisa ngantuk juga, nguap di jalanan, kebetulan nggak ditutup mulutnya tuh, nguap, laler masuk, akhirnya dilepeh susah, ketelan, batal nggak? Nggak batal, soalnya tidak disengaja. Kalau disengaja ya nggak batal, nggak boleh. Laler diambil, misalnya nggak jijik, udah ditangkap, dimasukkan, ditelan, ya batal. Misalnya nggak jijik. Gitu. Kalau masuk sendiri nggak apa-apa. Nyamuk sama. Lagi nunggu maghrib, duduk di pos ronda, ada pos ronda, misalnya ada itu, duduk jam 5 itu nunggu maghrib sama kawan, nyamuk terbang, kebetulan orang itu nguap juga, masuk tuh, ketelan, nggak batal yang semacam itu, ya nggak batal. Wa gubaril kansi, dan debu menyapu. Ada orang nyapu, debunya kan terbang ya, debunya terbang. Nggak bisa kalau nggak ditahan pun nggak bisa, kalau debu itu masuk ya, nggak masuk, mesti masuk kan, debu yang terbang terus masuk ke rongga perut itu tidak membatalkan puasa, termasuk mau lebaran soalnya, bikin kue, ada yang pakai terigu kan kayak debu ya, terigu itu dijemur, setelah dijemur dibolak-balik, ada yang terbang tuh kayak debu persis, yang terbang itu masuk ke rongga perut, nggak apa-apa begitu, nggak batal.
Kecuali kalau makan terigunya langsung ambil, makan, batal semacam itu. Wal ghorbalati tuh ada. Wal ghorbalati dan debu tepung tuh tidak batal. Debu tepung. Fi jobihi di dalam perutnya. Wa in amkanahu ayyat ajannaba dzalika, meskipun memungkinkan kepadanya menjauhkan diri dari yang demikian itu. Meskipun debu yang terbang, orang itu bisa menghalau lah, taruhlah ditutup begini. Tapi nutup begini kan terus-terusan capek, ya dibuka. Nah itu debu yang terbang itu masuk, nggak batal, gitu ya. Wala bibal'ir riki al-khalisi, dan tidak batal puasa dengan menelan ludah yang bersih min ma'danihi, dari sumbernya. Punya ludahnya bersih, nggak ada campuran sisa nasi, nggak sisa roti, nggak ada, bersih pokoknya. Soalnya waktu habis sahur udah sikat gigi bersih sekali. Terus jam 8 nelen ludahnya nggak ada campuran sama sekali, nggak batal puasanya. Asal ada asalnya, tapi asal ludahnya itu masih ada di sumbernya, di tempatnya. Di tempatnya di mana? Di mulut. Emang ada ludah yang tidak di sumbernya? Ya barangkali begini, orang puasa meludah, ditempatkan di gelas, dia meludah lagi, tempatkan di gelas, akhirnya sampai setengah gelas. Maaf, bukan jorok ini, biar tahu hukum. Akhirnya yang di gelas itu diminum, tuh itu batal, sebab ludahnya, walaupun itu ludahnya sendiri, tapi sudah pisah dari dirinya, itu batal. Kalau ludahnya itu masih di tenggorokan, masih di mulut, ketelen, itu tidak batal. Ya, wala bisabqi ma'il madmadati, dan tidak batal dengan mendahului air berkumur ketika wudu, wal istinsyaki, dan menghisap air ke lubang hidung, ila jofihi, masuk ke dalam perutnya. Idza lam yubalih, apabila ia tidak berlebih-lebihan, fihima, pada keduanya. Wa kana sabqu, dan ada mendahulinya itu, fi wahidatin, pada yang satu, minal marratis salasi, daripada yang 3 kali. Maksudnya tidak batal pula puasa seseorang yang terlanjur air itu masuk ke rongga perut manakala orang itu lagi wudhu atau menghisap air ke hidung. Itu kalau memang wudunya menghisap air, mencuci hidung atau berkumur tidak berlebih-lebihan, tapi ada yang ketelan, itu puasanya juga tidak batal. Tapi kalau berlebih-lebihan, udah lagi sambil digoyang-goyang itu kan, akhirnya ada yang ketelan. Kalau berlebih-lebihan, berkumur-kumurnya, itu batal. Kalau kumurnya biasa sajalah, buang, kumur lagi buang, kok ada ketelan, itu nggak batal. Kalau memang tidak berlebih-lebihan. Yang membatalkan itu yang berlebih-lebihan ketika berkumur atau menghirup air ke hidung. Udah isya ya? Ya? 2 menit lagi. Ya, sedikit lagi nih. Wala bin naumi, dan tidak batal puasa bin naumi dengan tidur, wa in istahraqa, meskipun menghabiskan an-naharo, sepanjang hari, kullahu, semuanya. Jadi misalnya ini ada orang puasa, udah sahur jam 3:30, sudah sahur, sholat subuh, udah masuk subuh maksudnya, waktunya, bukan pingsan.
Waktu lohor tiba enggak kedengaran, tidur terus. Asar tidur, sampai maghrib itu dihabiskan hari itu untuk tidur. Bagaimana puasa orang itu? Kalau orang itu tidur bukan pingsan, itu enggak apa-apa. Tidak ya, tidak batal puasanya itu. Walaupun satu hari penuh itu tidur, satu hari penuh tidur. Barangkali ada, tapi kan nggak mungkin ya tidur satu hari gitu, nggak mungkin. Mesti ada bangunnya lah gitu. Tapi ini barangkali ada, tidak batal. Makanya hukumnya diterangkan oleh musannif gitu. Ya kalau kita ingin puasa kok nggak batal, tidur ya silakan tidur sehari penuh itu kan. Ya sehari penuh tidur, nanti ditangisin anaknya ingin beli ini bapak, tidur terus. Istrinya ingin minta duit untuk belanja, mau maghrib nih masih tidur terus, nah, nanti dimarahin gitu. Jangan itu ya. Itu jadi orang puasa tidur sehari penuh itu puasanya tidak batal ya. Sampai di sini dulu. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-waqtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ارزقنا تقوى والاستقامه والقناعه وحسن الخاتمه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم Astaghfirullahaladzim. Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.